Om Swastiastu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan PPT dari kelompok 5, yaitu tentang kasus-kasus etika bisnis, kesadaran moral, dan pro kontra etika bisnis. Ini saya Igusti Agung Nanda Pramita Dewi dengan NIM 4576 dan teman saya Nika Dwi Hantari dengan NIM 4619 akan mempresentasikan PPT kelompok 5. Di sini kami akan membahas dua kasus etika bisnis. Yang pertama tentang kasus etika bisnis fintech lending ilegal terhadap debitur, sedangkan yang kedua tentang pentingnya mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis terhadap konsumen e-commerce atau studi kasus Shopee Online Shop. Jadi di sini saya akan membahas kasus etika moral yang pertama, yaitu tentang pelanggaran etika bisnis fintech lending ilegal terhadap debitur. P2P Lending merupakan salah satu fintech yang paling populer di Indonesia. Fintech ini menyediakan layanan pinjaman uang online melalui broker teknologi. Persoalannya telah terjadi pelanggaran etika bisnis dalam proses penagihan oleh fintech kredit P2P ilegal ini, yang telah melakukan berbagai langkah seperti intimidasi pengalihan, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual, dan kekerasan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis, bahwa berbisnis tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga tentang melakukan bisnis yang baik secara moral maupun etika. Jika dilihat dari teori etika deontologi, kasus ini fintech P2P lending ilegal ini melakukan tindakan yang ancaman dan tindakan teror yang jahat secara moral. Hal ini menjelaskan bahwa teori deontologi bukanlah hasil dari suatu perbuatan yang membuat seseorang menjadi baik atau jahat, melainkan motivasi dari orang lain melakukan perbuatan tersebut. Jika kasus ini ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan fintech lending ilegal ini dinilai tidak etis, dikarenakan telah melakukan intimidasi penagihan, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual maupun kekerasan. Baik, kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Louis. Baik, saya akan melanjutkan studi kasus yang kedua, yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis terhadap konsumen e-commerce, studi kasus Shopee Online Shop. Jadi, Shopee merupakan platform e-commerce berbasis online yang memfasilitasi proses jual beli secara praktis. Produk yang tersedia pada Shopee juga beragam, mulai asal fashion dan kebutuhan rumah tangga. Permasalahan yang ada di studi kasus Shopee Online Shop ini adalah pembeli merasa dirugikan karena penjual memberikan isu yang tidak sama dengan produk aslinya. Jadi, hal ini bisa menjadi citra buruk bagi Shopee dikarenakan produk yang mereka jual itu tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh konsumen. Nah, di dalam fitur Shopee ini ada yang namanya fitur pengembalian produk kepada penjual. Fitur ini merupakan penghubung antara penjual dan pembeli. Dan cara kerja fitur pengembalian produk kepada penjual itu sebelum produk dikembalikan, pembeli yang dirugikan diwajibkan untuk melaporkan pada pihak Shopee mengenai produk yang bermasalah. Lalu setelah laporan diterima oleh pihak Shopee, uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen kepada penjual itu akan dibekukan sebelum perkara yang antara konsumen dan penjual itu terselesaikan. Lanjut kita ke kesimpulan. Kesimpulan kasus yang pertama yaitu kesulitan keuangan pandemi COVID-19 memungkinkan masyarakat dengan cepat mengakses layanan tarik tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendesak. Literasi yang rendah dan pemahaman tentang pinjaman online terbatas menjadikan masyarakat tidak memverifikasi legalitas kreditur, terutama pinjaman vintage. Lalu kasus yang kedua yaitu kesimpulannya, tanggung jawab sosial terhadap konsumen di e-commerce Shopee ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa. Perusahaan Shopee bertanggung jawab atas produksi serta penjualan atau distribusi pada pelanggan.
di mana produk yang didapatkan wajib bisa membawa manfaat. Jadi, itu saja presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.